Assalamualaikum. Hai guys, perkenalkan nama saya Irhamni. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Perawatan. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri Universitas Teguh Umar. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Penyebab Low Level Rawater menggunakan metode 5Y Analysis dan Fishbone Diagram di Water Treatment Plant PT PLN Persero UPK Nagan Raya. Adapun agenda yang akan saya paparkan diantaranya adalah latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Baiklah, di latar belakang, saya akan menjelaskan tentang raw water. Raw water sendiri merupakan air yang digunakan untuk memproduksi air dingin pada unit water treatment plant. Oke, next di latar belakang saya akan menjelaskan tentang raw water. Raw water sendiri merupakan air yang digunakan untuk memproduksi air dingin pada unit water treatment plant. Semakin banyaknya kebutuhan air dingin, maka semakin banyak pula air raw yang harus diproduksi. Permintaan air dingin dari unit boiler yang terkadang melebihi batas normal dapat menyebabkan kesediaan level raw water di unit WTP PT PLN UPK Nagan Raya berada di level yang rendah. Jadi level air yang rendah dapat membuat pemakaian air yang terbatas. Berikut adalah grafik rata-rata level raw water. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat rata-rata tinggi air pada level raw water. Berikut adalah grafik rata-rata level raw water. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat rata-rata tinggi level air pada raw water tank per hari dalam bulan Januari, Februari, Maret, dan April pada tahun 2022. Pada bulan Januari sampai dengan Maret, rata-rata level air masih berada dalam standar ketinggian level, yaitu minimal 3 meter dan maksimal 9 meter. Namun, mulai pertengahan bulan April, rata-rata ketinggian level air mulai menurun hingga melewati batas kendali bawah, yaitu di bawah 3 meter. Level air yang terlalu rendah dapat menyebabkan pemakaian air yang terbatas, dan jika terus dibiarkan, maka akan berakibat fatal. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap penyebab permasalahan berikut. Berikut adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, mengidentifikasi faktor penyebab low level raw water. Yang kedua, mengidentifikasi efek yang dapat ditimbulkan oleh low level raw water. Yang ketiga, menentukan solusi untuk menangani permasalahan low level raw water di unit water treatment plant PK Nagan Raya. Oke, next, berikut adalah metode penelitian. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu ada 5Y Analysis dan Fishbone Diagram. 5Y Analysis sendiri merupakan suatu pendekatan terstruktur di mana mengajukan pertanyaan mengapa berulang kali untuk memahami penyebab suatu permasalahan, kemudian menghasilkan tindakan korektif untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dan mencegah permasalahan tersebut terjadi kembali. Sedangkan Fishbone Diagram sendiri merupakan suatu tools yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi secara grafik, dan menggambarkan dengan detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Baiklah, next ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisa menggunakan 5Y Analysis dengan kasus low level raw water di unit water treatment plant yang disebabkan oleh pemakaian air di demineralized plant yang tinggi. Mengapa pemakaian air di demin tinggi? Karena permintaan air dari unit boiler tinggi. Mengapa permintaan air dari unit tinggi? Karena terjadinya kebocoran di unit yang mengakibatkan pemakaian tidak normal. Mengapa bisa terjadinya kebocoran? Karena ada beberapa valve yang tidak full close. Mengapa bisa valve tidak full close? Dikarenakan adanya kerusakan komponen valve, faktor umur atau lifetime. Yang kedua, analisis Fishbone Diagram dengan kasus low level raw water yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada metode, peralatan atau mesin, dan manusia. Faktor pertama itu disebabkan oleh metode, dikarenakan pengecekan komponen valve kurang detail dan telat dalam mengambil tindakan perawatan. Yang kedua, faktor peralatan atau mesin, dikarenakan valve tidak full close, faktor umur, dan kebocoran. Yang ketiga disebabkan oleh faktor manusia, karenakan
kurangnya teliti dan perhatian terhadap komponen valve. Berikut adalah rekapitulasi hasil analisis kasus low level raw water. Dengan kasus low level raw water, efek yang ditimbulkan oleh low level raw water diantaranya minimnya suplai air ke demineralizer plant, tidak bisa suplai air ke domestik, tidak bisa digunakan untuk cleaning SWRO, dan tidak bisa suplai air ke stasiun pemadam kebakaran, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor metode, faktor manusia, dan faktor peralatan atau mesin. Sudah dijelaskan pada slide yang tadi. Adapun rekomendasi perbaikan yaitu melakukan perawatan rutin dan detail terhadap komponen-komponen valve, terutama yang mengalami kerusakan, sehingga kerusakan dapat dicegah sebelum terjadi. Pekerja harus lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan komponen valve dan meningkatkan perawatan terhadap komponen valve. Selain itu, pekerja juga sebaiknya mengganti komponen yang sudah layak untuk diganti. Oke, next, adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari penelitian ini, yaitu yang pertama, faktor utama penyebab terjadinya low level raw water di unit water treatment plant PT PLN PK Nagarjaya adalah kebocoran. Banyaknya valve yang tidak full close yang disebabkan oleh faktor umur atau lifetime komponen valve dan kurang teliti dalam mengambil tindakan perawatan. Yang kedua, efek yang ditimbulkan oleh kasus low level raw water adalah minimnya suplai air ke demineralizer plant, tidak bisa suplai air ke domestik, air raw tidak bisa digunakan untuk cleaning SWRO, dan tidak bisa suplai air ke pemadam kebakaran. Yang ketiga, rekomendasi solusi terhadap rekomendasi solusi untuk menangani kasus low level raw water adalah melakukan perawatan rutin dan detail terhadap komponen-komponen valve, terutama yang mengalami kerusakan, sehingga kerusakan dapat dicegah sebelum terjadi. Adapun saran yang dapat saya berikan, yang pertama, dari hasil analisa Adapun saran yang dapat saya berikan, yaitu dari hasil analisa didapatkan akar permasalahan, yaitu kebocoran di unit boiler, yaitu banyaknya valve yang tidak full close. Maka pihak perusahaan sebaiknya meningkatkan perawatan terhadap komponen valve tersebut, dan pihak perusahaan sebaiknya juga dapat mengganti komponen-komponen yang seharusnya sudah habis masa pakai, dikarenakan komponen-komponen tersebut dapat menjadi sumber seringnya terjadi kerusakan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya hanya seorang manusia biasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.